Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap Saya tidak percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua di tempat ini telah mengalami dan menerima kasih Kristus itu. Dan setelah kita menerima kasih Kristus itu, apakah kita tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini, ataukah kita hanya sekedar kita terus menerima kasih Kristus tanpa berbuat apa-apa? Tentu tidak. Tuhan menginginkan kita apa? Dalam subtema tadi, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam hidup ini. Tidak usah kita berpikir bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan kita harus menjadi orang yang dalam tanda kutip, orang-orang yang punya posisi, jabatan, kapasitas, wewenang dalam hal misal profesi. Kita bisa wujudkan keadilan dan kesejahteraan itu mulai dari ruang lingkup yang kecil. Kenapa? Karena Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan bahwa sejak semulanya Ia telah menyatakan keadilan dan memberi kesejahteraan itu dalam pembacaan kita tadi. Bagi siapa? Bagi Hagar dan Ismail. Singkat ceritanya, Abraham yang awalnya dengan istrinya Sarah, mereka belum memiliki anak. Lalu kemudian Abraham memiliki anak dari salah seorang hambanya yang bernama Hagar, dan lahirlah Ismail. Dan setelah kemudian Allah berjanji kepada Abraham memberikan keturunan. Ishak lahir. Dan kalau kita baca dalam bagian ayat 8 sampai 21, anti ewentuete Ishak dengan Ismail itu lagi bangang, sehingga muncul anak ruangan kuat dengan Abraham usir arah iwen buhau Hagar dengan Ismail jauhi karen bikin ewen dia akan menjadi ahli waris. Sehingga Abraham pada keesokan harinya ia membatak roti dengan danum au akan batak ewen lalu ilmu ewen buhau. Tidak mudah ketika dalam situasi dan keadaan yang demikian. Bahkan lebih-lebih lagi tidak ketahuan ewen katakan kue dari mimpi tanah tadi kurina, sampai pada situasi dikatakan kelepahan danum jadi jatuh minta yang akan diubah. Dan tidak tega dikatakan Hagar melihat anak itu dalam keadaannya, sehingga anda gak bisa jauh. Dan ruang keadaan kita, anak kita menangis dan Allah mendengar suara anak itu dan mengutus malaikatnya untuk berseru kepada Hagar di ayat 17. Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Lagi-lagi kasih dan kepedulian Allah dinyatakan dalam situasi yang tidak mudah saat itu. Ini janji dan pemeliharaan Allah atas umatnya. Siapapun tidak pilih-pilih kasih, keadilan dan kesejahteraan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Hanya terkadang sebagai manusia kita bisa saja merasa dan menganggap bahwa Tuhan Allah itu pilih kasih. Leha api akan ulunnya kami, akan ulun kita lebih are nanti bagian ayu. Atau nampaknya kita melihat Tuhan lebih mengasihi dan menyayangi orang lain daripada kita. Bahkan ibarat seperti Hagar dan Ismail tadi. Tentu tidak mudah.
atau kita belum merasakan kesejahteraan, kedamaian dalam hidup ini. Tetapi mari coba kita terus renungkan, kita terus ingat kebaikan-kebaikan dan kasih Tuhan. Saya yakin bahwa kita tidak akan berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Kita tidak akan berkata bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Karena terbukti nyata melalui kisah dan cerita ini, bahkan hidup kita masing-masing menjadi saksi kasih, keadilan, damai dan sejahtera Tuhan melalui hidup kita. Tuhan selalu